Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Ibnu Batutah, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Selalu ceria, selalu bahagia, semangat. Nah, teman-teman, kemarin teman-teman sudah mengetahui kan bagaimana sistem peredaran darah kita bekerja, teman-teman. Masya Allah ya teman-teman. Nah, sekarang saatnya teman-teman mengetahui penyakit-penyakit atau gangguan yang menyerang organ peredaran darah kita, teman-teman. Nah, yuk kita belajar sama-sama gangguan pada organ peredaran darah manusia. Ternyata ada dua hal, teman-teman, yang menyebabkannya. Yang pertama yaitu karena non-keturunan, dan yang kedua karena keturunan. Kita simak baik-baik ya teman-teman ya. Teman kita bahas ya. Yang pertama ini ada non-keturunan. Nah, non-keturunan ini teman-teman biasanya disebabkan karena pola makan atau pola hidup yang kurang sehat. Biasanya mereka sering memakan makanan yang berlemak tinggi, kemudian berkolesterol tinggi. Nah, ini biasanya nama-nama penyakit yang menyerang peredaran darah kita yang disebabkan karena non-keturunan, yaitu ada anemia. Apa sih anemia? Nah, teman-teman, anemia itu adalah rendahnya kadar Hb atau hemoglobin dalam darah. Nah, rendahnya kadar Hb ini, teman-teman, disebabkan karena makanan yang dikonsumsi itu kurang mengandung zat besi. Ciri-ciri orang yang menderita anemia adalah mudah lelah, sering pusing, itu ciri-cirinya teman-teman. Kemudian yang kedua, penyakitnya namanya tekanan darah rendah atau hipotensi. Ingat, tekanan darah rendah atau hipotensi. Ini biasanya terjadi karena tekanan darahnya itu menurun, teman-teman. Namanya penyakit hipotensi, teman-teman. Dan yang ketiga ada namanya hipertensi. Kalau ini kebalikan dari hipotensi, teman-teman. Dia tekanan darahnya tinggi, jadi naik tekanan darahnya, teman-teman. Ini biasanya juga disebabkan karena penyempitan pembuluh darah, teman-teman. Itu. Kemudian yang keempat ada namanya leukemia. Nah, ini adalah kanker darah, teman-teman. Gangguan ini disebabkan sel-sel darah putih yang memperbanyak diri tanpa terkendali, yang mengakibatkan sel darah putih ini memakan sel darah merah, teman-teman. Kemarin juga boleh sudah jelaskan kan, jumlah sel darah putih kita itu ada kurang lebih 8.000 mm kubik per milimeter kubik. Nah, kalau lebih dari itu, teman-teman, kalau memperbanyak atau jumlahnya lebih dari itu, dia bisa terkena kanker darah atau leukemia. Kemudian yang kelima, yang terakhir, itu adalah penyakit jantung koroner. Nah, salah satu gangguan jantung ini disebabkan karena penumpukan lemak dalam darah, teman-teman. Penumpukan lemak darah atau disebut kolesterol. Jadi yang dinamakan kolesterol itu adalah penumpukan lemak darah yang terjadi pada arteri. Oke, kita lanjut lagi, teman-teman. Kita bahas mengenai gangguan pada organ peredaran darah yang disebabkan karena faktor keturunan. Nah, ini biasanya nama-nama penyakitnya adalah yang pertama ada hemofilia. Hemofilia ini, teman-teman, disebabkan karena adanya kelainan yang menyebabkan darah itu sulit membeku jika terjadi luka, teman-teman. Nah, jadi jika terluka gitu, jadi darahnya nggak ngebeku, teman-teman. Nah, dia tuh punya penyakit yang namanya hemofilia, teman-teman. Itu keturunan. Dan yang kedua ada yang namanya thalassemia. Nah, pada gangguan peredaran darah ini, bentuk sel darah merahnya itu tidak beraturan, teman-teman. Pada gangguan ini, bentuk sel darah merahnya tidak beraturan,
yang menyebabkan daya ikat sel darah merah terhadap oksigen dan karbon dioksida yang menjadi berkurang. Nah, itu dia yang penyakit-penyakit yang disebabkan karena keturunan, teman-teman. Itu ya, semoga teman-teman paham. Nah, setelah teman-teman mengetahui penyakit-penyakit karena faktor non-keturunan dan keturunan, kita bahas nih teman-teman, usaha-usaha pencegahan terhadap gangguan alat peredaran darah kita. Yaitu salah satunya dengan pola hidup sehat, teman-teman, untuk mencegahnya. Apa saja sih teman-teman pola hidup sehat? Yang pertama, teman-teman harus makan makanan yang bergizi. Apa saja? Banyak ya teman-teman makanan yang bergizi, sayur, buah, dan lain-lain. Kemudian olahraga yang teratur. Nih yang masih malas-malasan, yang masih mager, ayo olahraganya. Jangan sampai organ peredaran darah kita terganggu karena teman-teman malas. Lawan rasa malasnya teman-teman. Kemudian tidur dan istirahat dengan cukup. Nah, itu teman-teman hanya 3 saja bagaimana usaha kita agar terhindar dari penyakit yang menyerang organ peredaran darah kita, teman-teman. Ya, itu saja teman-teman mungkin yang bisa Bu Eri sampaikan. Semoga teman-teman paham dan lebih menjaga kesehatan lagi. Dijaga lagi pola makannya teman-teman. Makan makanan yang bergizi. Olahraga. Jangan suka begadang teman-teman. Tidurnya yang teratur. Tidur yang cukup. Istirahat yang cukup. Itu saja ya teman-teman ya. Semoga teman-teman paham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.